Halo guys, selamat datang kembali di game Holokukun. Kita akan melanjutkan menggunakan Minato. Baru aja mau lanjut langsung kayak gini guys. Kita ngumpet dulu. Baru opening langsung didatengin kayak gini guys. Semprotan oli. Oh, ini buat yang itu ya guys ya. Yang buat apa namanya guys, yang buat pompa air ya, yang berkarat. Dia nggak bakal berani kesini sih. Sebentar, kita kemana tinggal? Oh, toilet. Kita ke kanan toilet guys. Sini ya. Yang katanya ada sesuatu di toilet guys. Oi oi, なくした鍵ってまさかこの中か? Kuncinya di bolongan. Tidak melakukan apa-apa, periksa toilet dong. Ayo guys. Ayo gas. Masukkan tanganmu. 人生最悪の日だな。何かある。Kunci balok penghitung. Bentar. Kita lihat di sini dulu, kunci balok penghitung. Ah, di sini guys. Tapi kita belum ke aula sampai perpustakaan ruang altar sini ya kayaknya. Coba ya guys ya. Ngampus kan. Dia udah langsung gak menyala guys setelah menyerang guys. Kita tuh dipukul tadi loh. Aula kita udah ya. Sini perpustakaan yang kita belum. Jurnal Kyubei 1. Kyubei itu ayahnya Ayano sama kakek sama nenek Kino ya guys ya. Kembalinya Ayano dengan selamat. Terus ini udah lama sekali ketika kita semua merayakan kembalinya Ayano dengan selamat. Si Mamura, teman seorang dokter, berusaha sekuat membantunya. Ayano perlahan-lahan kehilangan kewarasannya. Putriku bermutasi di depan mataku, berada di ambang kehilangan kewarasan. Tidak peduli mengenai Ayano, dia tertarik mata merah darahnya.
Ayano telah berubah menjadi monster. Dokumen kuno peninggalan nenek moyang hampir setelah kepemilikan putri. Kondisi yang mengubah wanita menjadi monster. Dan jika kita menggunakan kompon tertentu merawat kepemilikan putri, kita dapat membalikan transformasi tersebut. Yo, bener ya guys. Berarti yang jadi monster itu nenek kita sendiri, nenek Ayano guys. Ini terkunci. Kita butuh kuncinya guys. Kita ke ruang altar kayaknya sini guys. Kayaknya kita belum ke ruang altar sih. Ruang altar kemana? Ke kanan. Benar sini ya. Memilihkan lambang Murbei. Tuan Kyubey memberitakan untuk menyembunyikan lambang Murbei yang dipajang di altar. Lambang Murbei merah disembunyikan di kuil kecil. Lambang Murbei biru dikumpulkan di sebelah lentera batu di halaman. Berarti kita harus mencari lambang Murbei merah disembunyikan di kuil kecil. Lambang Murbei biru dikuburkan di sebelah lentera batu di halaman. Di halaman berarti guys. Setelah Nona Ayano meninggal, Tuan Kyubey akan terus terlihat gelisah. Ia hampir tidak tidur. Ekspresi tenang namun sedih itu membuatku merasa tidak nyaman. Sejak saat itu Tuan Kyubey menghilang tanpa jejak. 赤のクワモンは神棚に、青のクワモンは中庭の石灯籠の脇。これは何だ? Dua piring, ada dua piringan. Oke, ini teka-teki lagi ya guys. Jurnal Saichi 1. Saat aku pulang kerja, aku menemukan Yui menangis di ruang tamu. Aku segera pergi memeriksanya. Aku melihat wajah seragamnya berlumuran darah. Di tangannya yang gemetar ada seekor burung kenari yang tak bernyawa. Itu adalah burung kenari yang dihadiahkan padanya pada ulang tahunnya yang ke-13. Ini jurnal kakek Saichi ya. Yui itu ibu kita ya. Jadi ini menceritakan ibu kita ketika ibu kita masih sekolah guys. Ketika aku bertanya kepadanya mengapa Lin sendiri, ia menjawab bahwa ia kehausan guys. Saking hausnya hingga ia tidak sanggup menahannya, maka dia meminum darah burung kenari. Aku berharap dia memiliki masa kecil yang normal, tapi jauh di lubuk hatiku aku tahu hari ini akan tiba. Aku merasa ngeri, tapi tahu bahwa hati Yui akan hancur jika aku tidak melakukan apapun. Saat aku pertama kali menggendong Yui saat masih bayi dalam pelukanku, aku bersumpah untuk melakukan apapun demi anak ini. Sama seperti ibunya, dia adalah kebanggaan dan kegembiraanku. Jadi Yui itu anaknya siapa guys? Kok punya kebiasaan haus darah? Dan ini menurun kepada kita guys, yang tokoh utama ini ya. Aku memberitahu Yui yang sedang menangis bahwa ia mewarisi haus darahnya dariku. Aku berpura-pura diam agar hal ini meresap. Dengan memikul kesalahan atas haus darah Yui, aku berharap untuk membuatnya tetap membumi pada dunia. Aku menyampaikan maafku dan menangis. Yui sebaiknya mendesakku tidak menangis. Jadi kakek Saichi berpura-pura, itu loh, apa kamu haus darahnya itu karena keturunannya kakek gitu loh, keturunannya papa. Setelah itu aku mulai pergi ke tukang daging untuk membeli darah Yui dan aku meminumnya bersama, dan kakek Saichi mengorbankan diri untuk mencoba meminum darah ya. Jadi haus darah itu karena apa guys? Dan mengapa kita jadi haus darah? Sebentar guys, kita harus ke
ke sini guys, ke dapur ya, ke halaman dulu kita gali sama ke kuil, terus ke dapur sini. Karena di dapur ini kita butuh butuh air ya guys ya. Berarti ke halaman terus ke dapur. Oke. Halaman dapur. Aku akan takut. Baru aja gali. Kita habis ini ke dapur, berarti dapur ke sini guys. Ke sana ya. Sana. Ah ya sana. Mana si nenek Ayano? Makanya dia manggil-manggil Kinu ya. Karena ketika dia berubah menjadi monster, dia masih baik sama si Kinu. Cuma sama si Kinu ya guys. Karena melihat ayahnya pun dia kayak orang haus darah gitu loh. Mana anjay? Ih, gak kelihatan. Sorry om, sorry. Kamu gak kesiloan? Kamu gak kesiloan? Kok kesini lagi sih? Gila. Nenek ini ya, ini cucumu loh. Ah, biasaan. Kita selalu tertangkap. Ampun nenek, ampun nenek, ampun nenek, ampun. Nggak lihat nenek kan ya? Nggak lihat. Oke, kita minum obat. Nenek kita sangat galak sekali ya guys ya. Dan naik sana. Sangat luar biasa. Kita kasih oli. Nah, mantap. Terus piring mana? Piringnya kan katanya pakai air ya. Yang catatan itu ada. Hijau, biru, merah, putih.
Save dulu guys. Setelah di sini, berarti kita ke ruang aula lagi nih guys, yang piring itu. Tapi sebelum ke ruang penyimpanan balok penghitung ini guys. Ini lurus belok kiri. Gila, kesini lagi loh guys. Udah sana, pergi. Jadi lama ya guys ya. Ini kan. Tutup. Gila sih guys. Tangga kayu. Anak tangga. Kita punya anak tangga buat apa guys? Jurnal Saichi kedua. Sudah hampir 20 tahun sejak aku pergi dari sini sambil menggendong Yui bayi. Yui telah menikah dan aku telah kembali ke keluarga Miyama. Aku mengumumkan pulanganku dan mereka tidak menolak menyambutku. Kino menjawab dengan senang. Aku mengerti, pastinya Kino pasti membenciku meski aku meninggalkannya demi Yui. Jadi setelah Yui menikah itu kakek Saichi kan ikut bareng kita ya guys ya. Setelah ikut bareng kita bertiga sama Minato atau apa ya guys ya, karakter utama kita. Terus udah lama baru dia pulang ke rumah bareng si Kino guys. Aku bergula dengan rasa bersalah bahkan saat tinggal di kota. Aku tidak pernah melupakan mereka. Kau beradik benar-benar untuk kembali suatu hari nanti dan bahkan si pemikiran Ayano. Shimamura bunuh diri dan aku meninggalkan desa. Tidak ada seorang pun di rumah Miyama. Kino telah menjadi satu-satunya pengasuh Ayano. Dia menjaga Ayano setiap hari meski aku kembali ke rumah. Aku tidak bisa mendekati Ayano apalagi menyentuhnya. Aku hanya bisa mengamati mereka dari luar sel. Bahkan dalam keadaannya Ayano selalu memberikan Kino. Itu adalah penyesalan terbesarku. Apa aku masih iri pada Kino sampai sekarang? Di masa mudaku aku memandangi Ayano dan ingin sekali membelai kulit putihnya, rambutnya halus. Namun berakhirnya aku bahkan tidak bisa menyentuh ujung jarinya. Meski begitu, aku tidak bisa menyerah begitu saja keinginanku untuk bertemu Ayano lagi menggerokotiku. Yui memiliki kemiripan yang mencolok dengan Ayano. Namun dia bukan orang yang sama dengan Ayano. Dalam jurnal ayah mertuaku, Kyubei, yang ditemukan di dalam mention, dia berbicara tentang kepompong. Oke. Jadi setelah bertahun-tahun juga tetap nggak bisa hilang perasaan sukanya ya guys ya. Sekarang kita ke kuil guys. Kita kesini dulu guys. Ini kita butuh. Kita dapat itu kan ya. Dapat piring. Piringnya di mana ya? Bukan. Piringnya di bukan sih, bukan di sana. Bukan. Anjir, piringnya di mana ya guys ya? Kita cari-cari dulu ya.
di belakang kita. Kuil. Kita ke kuil. Ternyata dia udah nungguin di kuil. Dia mana, guys? Nenek, aku cucumu. Nenek, aku cucumu, Nek. Kita pergi dia. Kok kesini lagi sih, gila apa? Udahlah, sana pergi. Ini kuil ke kiri kan? Oh, kita pakai tangga. これで手が届くはずだ。Kita bersembunyi sambil lihat map dulu. Setelah kuil, kita ini sih guys, yang apa? Yang piring itu gimana? Lupa serius. Ini piring ini. Kita ambil dua ini, piring sama sumur. Nah, sumur guys. Kita pertama kali kesini kan ya. Ini sumur, kita lurus aja ini guys. Setelah sumur, kamar utusan. Ini piring kita di mana? Lupa serius. Kita cari dulu ya guys ya. Oh, itu kupretnya guys. Dia muntah kan doh. Dia muntah-muntah guys. Anjir lah. Kita udah ngumpet padahal. Bentar.
Aduh, kita minum obat, kita minum obat. Salah jalan guys. Ini kamar mandi lagi, gila. Aduh, ketahuan lagi guys. Bentar, kita minum obat, lagi. Mana sih tempat ngumpetnya? Ini tutup. Gak bisa ditutup, gila. Kita ngumpet. Nah, ketahuan juga guys. Ampun ya. Nah, nenekku galak sekali. Kita dipukulin terus. Astaga. Ini yang bikin lama guys. Emang game ini sengaja bikin lama guys. Kita disuruh kejar-kejar terus. Kalau kita sambil lari kita panik guys. Kita sebenarnya mau kemana sih guys? Kita nyari itu sih guys, nyari yang ada piringnya. Dia lama banget loh. Ya udah ingat-ingat di mana ya guys. Lupa serius. Kayaknya di bagian halaman sih. Di sini adalah tempat ngumpet. Cuma kadang kita panik, guys. Bukan sini loh. Suara apa itu, guys?
Bentar. Ini tinggal ini kita guys. Tapi di mana gitu guys? Lupa guys. Coba satu-satu ya. Apa di aula? Apa di aula? Kita lurus aja nih. Coba satu-satu ya guys ya. Di aula sini. Kita ke aula dulu. Anjir, nggak pergi-pergi loh. Ini bikin jadi lama, malas guys. Belok kanan lurus, belok kanan, kiri kanan kanan. Bener kan ya? Ke ruang altar kita coba. Ruang altar tuh mana? Kita keluar. Ah iya bener, di ruang altar. Gila. Sebentar guys. Hijau, biru, merah, putih. Oh, bentar. Hijau,
Biru. Oh, merahnya di sini. Hijau, biru, merah, putih. Bener kan? Oke, kita dapat kunci perpustakaan. Kunci perpustakaan, guys. Sini ya. Kita keluar, belok kiri. Di depan ya guys ya. Anjir ah. Perpustakaan, keluar langsung. Sana pergi. Bikin kaget saja. Benar kan? Kunci yang gambar bentuk itu guys. Bentuk apa guys namanya, ulat sutra ya. Ini tempat bersembunyi. Jurnal Kinu 1. Saichi yang gelisah memberitahu bahwa dia telah menemukan cara untuk menyembuhkan kakakku. Apa yang dipikirkan pria ini? Dia pernah tersentak saat melihat kakakku. Dia meninggalkan kami dan melarikan diri ke kota bersama Yui. Oh, jadi ini suratnya, jurnalnya Kinu ya guys. Dimana dia nulis ketika dia udah ditinggal pergi si kakek Saichi, terus Saichi pulang. Dia nulis seperti ini. Aku tidak pernah anggap Ayano jelek, tidak peduli berapa tahun berlalu, dia tetap mempesona seperti biasanya. Aku telah menjaga rambut panjangnya dan rapi, dan bibirnya merah. Oh, jadi bibirnya merah monster ini, si nenek Ayano ini sekarang ini bibirnya merah itu karena dikasih lipstick sama nenek Kinu, guys. Aku selalu iri dengan cantiknya sampai sekarang pun. Ayano tetap cantik sebenarnya. Jadi kayak orang gila sih guys ini guys. Saichi mencoba memisahkan kita. Hal seperti itu tidak boleh terjadi. Aku tidak bisa menahannya. Aku tidak akan membiarkan Saichi mengambil Ayano dariku. Aku melemparkan jepit rambut mutiaraku dalam sumur. Aku telah mencoba membuang benda itu berkali-kali, namun aku tidak pernah sanggup melakukannya. Aku minta Saichi untuk mengambil jepit rambut itu. Dia terkekeh dan meyakinkanku jangan khawatir, aku akan mengambilkannya. Aku memeluk Saichi dari belakang saat dia mengintip ke dalam sumur untuk mengambilnya. Aku menariknya lebih dekat ke pelukan lembutku. Ada Pak Kinu. Aku mendengar suaranya lembut, tidak apa-apa. Kemudian dengan seluruh kekuatanku aku mendorong langsung ke dalam sumur.
Itulah pertama dan terakhir kalinya aku menyentuh Saichi. Jadi selama ini mereka tidak pernah bersentuhan sama sekali walaupun udah menikah, guys. Dan ternyata nenek Kino itu yang membunuh kakek Saichi. Dia mendorong kakek Saichi masuk ke dalam sumur, guys. Gila sih, guys. Ini yang terjadi ternyata. Wow. Anda sangat luar biasa, nenek. Nenek kita pahlawan kita, guys. Dia lompat dari genteng loh. Dan sana balik. Kira ini ada kucing atau apa? Jatuh dari genteng, guys. Ternyata nenek-nenek. Ternyata nenek-nenek yang jatuh dari genteng. Oke. Sekarang saatnya kita menuju ke sini, guys. Kunci yang 2 ini buat sini ya. Berarti kita ke kiri, kanan, kiri, lurus, kanan. Ntar guys, kita buka map. Kanan, kiri, kanan. Sini ya. Kanan, kiri. Mansion keluarga Miam. Pintu masuk, ruang tatami terpisah, ruang ganti, toilet, halaman, kamar Kino, kamar Ayano. Oke. Kita udah masuk ke dalam ruangan keluarga ini, guys. Kamar Kino, kamar Ayano ya. Ini apa? Tempat ngumpet. Masih dikejar lagi. Masih dikejar. Foto lama. Oh, banyak kali jimat, guys. Kamar Kino di sana. Kita ke halaman dulu coba, guys. Cermin gunung anggur. Kamar Kino. Oh gila. Bentar guys, kita belum ke sini. Kita berarti nanti lewat sini guys. Ruang rahasianya di sini ya. Bentar kita jelajah sini dulu. Buat apa? Ayah memberi kami kotak trik. Dia berkata ini mainannya langka. Diberitahu membawa kotak yang untuk kebetulan tertentu. Pada suatu ketika hiduplah seorang pria tua yang baik hati. Dia menemukan perahu. Pria tua, perahu, putri, penyakit, ulat sutra, kepompong. Dia menemukan perahu misterius di pegunungan. Di dalam perahu ada seorang putri. Pria tua itu merawat sang putri, namun sang putri terjadi penyakit dan meninggal dunia. Tubuh sang putri berubah menjadi ulat sutra putih bersih.
Ulat sutra terus memintal benangnya hingga menjadi kepompong yang besar. Kagami ga miyataranai na. Oh, kita harus mencari cermin kayaknya nih guys. Oh, di dalam kamar mandi ada mini game. Jurnal Dokter Yahei Shimamura. Aku terbangun di tengah malam oleh seorang yang menggedor pintuku. Ketika aku keluar, aku melihat pelayan keluarga Miyama yang panik. Nona Ayano, yang hilang sejak dia berkelana ke pegunungan, telah kembali. Kirim dokter ya. Tapi setelah diperiksa tidak ada goresan di tubuhnya. Sulit membayangkan bagaimana dia menghabiskan 1 bulan di pegunungan yang dingin tanpa cedera. Kemudian sensasi agak merasakan melanda diriku. Sebulan telah berlalu sejak kembalinya Nona Ayano. Dia masih tidak berbicara. Menghabiskan sepanjang hari di kamarnya menatap ke angkasa. Dia tadi malu, saya tidak terkejut. Dia tapi sepertinya ada sesuatu yang salah. Dia tidak minum seperti dia akan mati karena dehidrasi. Dia minum air seperti dia akan mati karena dehidrasi. Dia belum makan atau tidur sejak dia kembali. Terlebih lagi dia bahkan tidak perlu pergi ke kamar mandi. Wow. Jadi dia kehausan terus-menerus ya guys ya. Sama seperti kita dan ibu kita. Ibu Yui sama kita. Siapa nama kita? Lupa terus. Bahasanya Jepang namanya agak lupa guys. Jadi dia kehausan darah. Haus darah sebenarnya. Bunga sakura sedang mekar sempurna, namun Nona Ayano tak berada di kamar yang gelap. Kapan terakhir kali dia menyentuh sinar matahari? Kemarin membuka pintu kamar, berniat menunjukkan bunga sakura, namun begitu kena sinar matahari, sesuatu mengerikan terjadi. Jerit keras dan terjatuh ke lantai. Kulitnya tampak meradang. Dagingnya mentah, merah-merah, jadi nggak bisa kena matahari guys. Menurunkan berat badannya, namun entah bagaimana ia bertambah tinggi, atau mungkin lebih tepatnya jika dikatakan bahwa anggota tubuhnya menjadi memanjang. Dia dulunya mungil, tapi sekarang dia lebih tinggi dariku. Jadi memanjang seperti makhluk sekarang yang ditemuin itu guys, panjang banget kaki sama tangannya. Selain itu tidak peduli apapun yang diteritanya, luka itu sembuh secara ajaib dalam hitungan hari. Luka bakarnya beberapa hari yang lalu telah sembuh total, tidak ada satupun bekas luka yang tersisa. Ada saat-saat ketika Nona Ayano menatapku, matanya yang cekung menatapku seolah-olah dia adalah pemangsa dan aku adalah mangsanya. Ya, ketakutan menjadi kenyataan. Tuan Kyubey telah mengasingkan Nona Ayano. Dia berada dalam isolasi total. Anak itu dibebani dengan tanggung jawab penuh untuk merawatnya. Tragedi terjadi. Nona Ayano menggigit dan melukai salah satu pelayan. Dia memakannya. Malam itu aku memberitahu Tuan Kyubey bahwa tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Tolong jangan tinggalkan Ayano. Iya bener ya, dia memakan orang guys. Aku memalsukan sertifikat kematian Nona Ayano. Seorang dokter tidak boleh melakukan ini, tapi demi temanku. Untuk menyembunyikan pembunuhan ini, kami menggunakan tubuh pelayannya sebagai pengganti. Beginilah cara kami memalsukan kematian Nona Ayano. Tuan Kyubey dan aku memutuskan untuk mengurungnya di penjara bawah tanah yang terhubung melalui jalan tersembunyi. Ini adalah musim keempat baliknya Nona Ayano. Oke, banyak banget, panjang banget ya. Kadang-kadang kakakku mengalami kram perut. Aku melakukan pemeriksaan dan memperhatikan adanya gerakan dalam perut sejak kembalinya Nona Ayano. Aku melihat perutnya membengkak secara bertahap. Awalnya aku mengaitkan dengan asites akibat malnutrisi, tapi yang mengejutkan sepertinya dia hamil. Jika dia memang hamil, berarti dia sudah hamil sejak 6 tahun. 9 tahun telah berlalu sejak hari yang menentukan itu. Berapa lama lagi aku bisa menjaga kewarasanku? Sahabatku Kyubey telah menghilang tanpa jejak. Malam ini dibantu oleh Nona Kino, kami akan mengeluarkan anak tersebut dari perut Nona Ayano. Tubuhnya telah mengalami terlalu banyak transformasi selama 9 tahun. Dia tidak mampu melahirkan. Kami tidak punya pilihan lain selain membuka perutnya dengan operasi dan mengeluarkan anak itu, operasi sesar. Tubuhku gemetar ketakutan akan tahu apakah anak itu memiliki kemiripan dengan manusia meskipun dia tidak dilahirkan oleh manusia. Jadi guys, ibu kita si Yui itu
lahir dari monster Ayano guys. Ya. Jadi ini Ayano dulu guys. 1933. Jadi Ayano ini hamil 6 tahun. 6 tahun itu ternyata hamil. Dan 9 tahun baru melahirkan. Dan melahirkannya dengan sesar. Dan yang keluar itu adalah ibu kita guys. Makanya dia mewarisi haus darah guys. Karena lahir dari seorang monster. Oke guys, kita sampai sini lah. Di sini ya kita penutupan. Oke guys, kita lanjutkan di part selanjutnya ya, karena udah terlalu panjang. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like and subscribe, dan see you di next video guys. Bye bye and busy.